Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat asam lambung, sahabat GERD, sahabat psikosomatik dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi bareng saya, Yogi Pradana Marta. Oke, baik untuk teman-teman semuanya ya, yang saat ini mungkin masih mengalami gangguan asam sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, mungkin belum membaik kayak gitu ya. Coba simak video saya baik-baik. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi yang saya mau bahas di video kali ini adalah tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gangguan asam lambung, gangguan anxiety, gangguan GERD dan psikosomatik. Apakah kita harus berdiam diri? Ya, pertanyaan seperti itu. Apakah kita harus pasrah dengan keadaan yang ada? Kayak gitu? Tentu tidak, teman-teman ya. Tentu tidak seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gangguan asam lambung, gangguan GERD dan lain-lain itu tadi ya. Yang pertama adalah teman-teman harus tetap semangat ya, membangun optimisme bahwa sebenarnya itu bukan penyakit yang sangat berbahaya yang perlu kita khawatirkan atau kita cemaskan secara berlebihan ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat video-video sahabat-sahabat mantan alumni dari GERD anxiety yang sudah membaik atau bahkan yang sudah sembuh kayak gitu. Itu bisa menjadi hal yang positif, bisa untuk menjadi penyemangat hidup untuk teman-teman semuanya kayak gitu ya. Nah, yang nggak kalah penting nih teman-teman ya, selain hal itu, nah teman-teman harus datang ke dokter dulu untuk memastikan apakah keluhan yang teman-teman rasakan ini benar adanya dari asam lambung, dari GERD, dari kecemasan, dari psikosomatik dan sebagainya kayak gitu ya. Biasanya kalau memang dari asam lambung aja, nanti ketika teman-teman periksakan nggak akan ada keluhan-keluhan yang berarti teman-teman, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Maka dari itu nanti tak sarankan nih untuk teman-teman semuanya datang ke dokter minta dicek secara menyeluruh ya, setidaknya ada EKG, ada ronsen, terus kemudian ada cek lab dan sebagainya kayak gitu ya. Nanti insya Allah terbaca normal. Nah, ketika normal, nah kenapa saya minta teman-teman untuk datang ke dokter dan diperiksakan? Nah, ketika nanti terbaca normal, karena memang rata-rata nanti terbacanya kan normal ya, nggak ada gangguan-gangguan yang berarti kayak gitu. Hal itu nanti bisa menjadi menumbuhkan rasa kepercayaan diri di dalam hati teman-teman bahwa saya itu nggak sakit kayak gitu loh. Saya itu nggak sedang sakit. Kenapa saya harus cemas? Kenapa saya harus mengkhawatirkan kondisi ini secara berlebihan kayak gitu? Jadi itu hal penting banget ya, teman-teman harus memeriksakan kayak gitu. Dan kuncinya ketika teman-teman ini diperiksakan terus kemudian hasilnya normal, teman-teman harus percaya hal itu. Jangan lantas teman-teman tidak percaya, karena kebanyakan dari sahabat-sahabat yang mengalami gangguan asam, gangguan GERD ini ketika diperiksakan terbaca normal, itu malah justru tidak percaya ya. Kayak seolah-olah pengennya itu, saya itu pengennya ada penyakit di dalam tubuh saya gitu. Padahal seharusnya kan nggak gitu kan teman-teman. Ketika kita periksa nggak ada keluhan kan ya alhamdulillah gitu, berarti kita nggak ada sakit sebenarnya begitu. Nah, jadi teman-teman harus percaya, jangan sampai tidak percaya. Nah, apalagi nanti teman-teman sampai larinya ke yang disebut paranormal itu, nah itu malah justru nanti berbahaya, karena nanti di situ nanti teman-teman bisa divonis kena ini, kena itu, kena ini, non medis dan sebagainya, padahal tidak gitu loh ya teman-teman. Jadi hal itu penting banget teman-teman lakukan. Jadi jangan lantas teman-teman pasrah tanpa usaha ya, jangan pasrah tanpa usaha. Jadi harus tetap berikhtiar, cari hal-hal atau cari pengobatan, cari ikhtiar untuk bisa menyembuhkan diri teman-teman semuanya. Itu pun juga saya lakukan. Saya pun dulu juga tidak pasrah begitu aja terima nasib sakit ya udah kayak gitu, enggak. Jadi ya tetap kita berusaha supaya nanti bisa sembuh, bisa pulih bagaimana kayak gitu. Banyak kok ya teman-teman bentuk-bentuk ikhtiar untuk pemulihan asam, pemulihan GERD, ansi, psikosomatik itu banyak sekali gitu loh ya. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau terapi itu bisa pakai hipno kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau misalkan pakai yang alami, nanti teman-teman bisa dibantu ya, untuk membantu asam teman-teman bisa menggunakan madu aslamgat kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi banyak ikhtiar untuk menuju pemulihan. Yang penting teman-teman jangan pasrah terima nasib kayak gitu, jangan. Pokoknya tingkatkan semangat yang tinggi, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu pasti sembuh dengan sendirinya kayak gitu. Dan
Yang perlu teman-teman lakukan, ini penting banget untuk orang yang mengalami gangguan ansi, dan psikosomatik gitu ya. Itu diantaranya adalah nekat, teman-teman ya. Nekat dalam arti di sini adalah ketika muncul rasa takut, ketika muncul rasa was-was di dalam tubuh untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya nih, kita akan mau keluar aja kan kadang kita was-was gitu ya. Dan akhirnya kita mengurungkan diri untuk tidak jadi keluar karena rasa was-was yang terjadi atau rasa cemas yang terjadi. Nah itu teman-teman harus nekat gitu loh, harus nekat dicoba keluar gitu. Kalau memang nanti di jalan itu nggak berhasil, ya udah dicoba lagi besok. Ketika sudah berhasil, nah jadikan keberhasilan itu sebagai senjata bahwa alah kemarin itu loh nggak apa-apa saya keluar kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya yang menghambat proses pemulihan, yang membuat seolah-olah sakitnya lama itu bukan dari lambungnya itu sendiri, tetapi dari psikosomatik. Jadi psikosomatik itu adalah gangguan fisik yang terjadi karena mental, teman-teman. Entah itu stres, entah itu anxiety, ya, entah itu pokoknya gangguan-gangguan mental yang lainnya, kayak gitu. Termasuk keluhan asam yang teman-teman alami itu bisa jadi salah satu dari keluhan psikosomatik yang teman-teman alami, gangguan mentalnya. Gitu loh, dari cemas, dari khawatir yang berlebihan, dari takut yang berlebihan, dari anxiety, sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan yang ada pada fisik teman-teman, termasuk jantung berdebar-debar kayak gitu, termasuk nanti ada seseknya, termasuk nanti tiba-tiba tensinya naik kayak gitu. Itu adalah salah satu dari efek psikosomatik teman-teman gitu ya. Jadi psikosomatik itu adalah keluhan fisik yang terjadi karena gangguan pada psikologis atau gangguan pada mental teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena wah saya jantungnya debar-debar karena sakit jantung, bukan. Jadi psikosomatik itu ya gangguan fisiknya ada tetapi dipicu dari gangguan pikiran, dari mental teman-teman kayak gitu. Jadi apa yang harus disembuhkan? Sembuhkan mentalnya, nanti gangguan fisiknya juga menghilang dengan sendirinya kayak gitu teman-teman. Cuma kadang-kadang gangguan psikosomatik itu nanti juga diikuti gangguan pada organ. Contoh nih, karena sudah terlanjur lama sakit aslam, kayak gitu, biasanya juga terjadi peradangan luka-luka di lambung kayak gitu ya. Jadi dispepsia organik, luka pada lambung kayak gitu. Kalau seperti itu nanti ya diatasi dua-duanya, dari dalam dan dari mentalnya kayak gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena orang-orang yang mengalami gangguan asam itu sudah banyak sekali yang bisa pulih. Jadi tidak usah diambil pusing yang mengakibatkan teman stres berlebihan gitu ya. Pokoknya tetap semangat menjalani hidup, menjalani aktivitas. Ketika takut apa-apa dicoba aja, dilawan kayak gitu ya. Semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik dan rasa trauma yang teman-teman alami ini bisa segera pulih kayak gitu ya. Itu pesan dari saya sih teman-teman. Kalau saya bisa pulih, insya Allah teman-teman nanti juga bisa pulih gitu. Oke nih teman-teman ya, saya ada rekomendasi madu aslam gut, ada juga madu istighfar, itu untuk membantu permasalahan aslam teman-teman semuanya. Nanti silahkan di check out aja ya, di sini ya. Nanti check out, tak sematkan di sini. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa dibagikan ya teman-teman. Nanti silahkan dikomentarin videonya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti kita bantu untuk jawab semampu kita gitu ya. Oke, nanti teman-teman yang mau hipno bisa menghubungi kita juga. Oke, tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.